Atma Jaya Radio merupakan radio kampus berbasis komunitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berperan sebagai media kampus yang informatif dan edukatif seputar kampus dan kegiatan mahasiswa. Atma Jaya Radio bekerja di bawah Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau HMPSKOM dengan penyiar-penyiar yang merupakan mahasiswa aktif dari semua fakultas di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. FM Atma Jaya Radio, sobat terbaikmu. Halo sobat Atma dan semuanya. Perkenalkan dulu nih. Pertama-tama nama aku Laurencia Ebrina. Teman-teman semua bisa panggil aku Lauren. Aku anggota dari Atma Jaya Radio dan sampai sekarang aku masih jadi anggota di sini. Hari ini kita mungkin akan banyak belajar tentang hal-hal keradioan gitu ya, mulai dari alat-alat, teknis dan semua seputar dunia radio. Oke, see you. Nah, untuk pertama nih teman-teman, kita akan masuk ke alat-alat siaran. Nah, untuk yang pertama, hal yang paling krusial kalau misalkan kita mau memberikan informasi kepada audiens atau pendengar, kita butuh yang namanya mikrofon. Di sini ada 2 mikrofon di callbox kita. Karena biasanya kita itu siarannya berdua teman-teman, atau biasa kita sebut tandem gitu ya, biar siarannya nggak boring kalau sendirian. Nah, di sini ada mikrofon. Biasanya kita langsung ngomong di depan mikrofon ini supaya suara kita langsung masuk ke live streaming yang ada di website kita. Nah, kemudian kalau misalkan kita lagi announcing gitu ya, pakai mic ini, kita juga sambil menggunakan yang namanya headphone. Dan di sini kita bisa mendengarkan suara kita sendiri ketika kita siaran dan juga musik-musik yang akan diputarkan kepada pendengar. Kemudian setelah headphone, di sini juga ada namanya mixer. Mixer ini penting juga karena kita bisa kontrol suara kita maupun suara dari lagu yang kita putarkan. Di sini ada berbagai semacam tools. Kalau di sini kita naikkan, yang bagian ini ada yang namanya master level. Kalau misalnya kita naikkan, suara yang keluar dari speaker akan lebih besar dan juga nanti akan masuk ke headset yang kita gunakan tadi. Nah, biasanya ini kita kontrol ketika kita mau masuk siaran gitu ya, atau mau naik siar, kita biasanya ini kita turunkan. Kemudian di bagian tool yang ini, yang di bagian nomor 9 dan juga nomor 2, biasanya kita naikkan supaya suara yang kita keluarkan, suara kita sendiri lebih besar daripada suara lagunya. Gitu. Setelah mixer, di sini nggak ada komputer juga, kita nggak bisa siaran ya teman-teman. Jadi komputer dan juga aplikasi ini cukup penting juga ketika kita mau naik siar atau on air gitu ya. Karena di sini kita menggunakan aplikasi yang namanya Zara. Nah, ini memudahkan kita banget ketika kita pengen memilih lagu-lagu dan juga mengontrol hal-hal yang mungkin kita bisa kendalikan. Di sini ada berbagai macam lagu, teman-teman. Biasanya kalau sebelum on air itu kita masukin dulu nih list-listnya lagu-lagunya dan juga backsound yang mau kita pakai selama kita on air. Dan di sini juga ada yang namanya komputer. Di sini sebenarnya ada 3. Kalau komputer utama yang paling kita gunakan itu yang ini. Di sini kita bisa lihat lagu-lagu apa yang mau kita putar selanjutnya. Terus habis itu di sini ada komputer 2. Yang di sini biasanya kita pakai untuk news flash. News flash itu ketika ada jam-jam tertentu kita memberikan informasi yang cepat dan kita membaca berita dari sini gitu teman-teman. Dan yang terakhir di komputer sana itu biasanya kita gunakan untuk update media sosial yang kita punya. Misalnya di Twitter, yaitu kita menyapa teman-teman, menyapa pendengar dari Twitter, atau mungkin teman-teman yang mau request lagu atau cerita-cerita dari Twitter, kita bisa bacain dan juga langsung puterin lagunya di siaran kita. Seperti itu kalau untuk hal-hal yang terkait dengan alat-alat siaran.
Halo teman-teman, kembali lagi. Kalau tadi kita udah bahas soal alat-alat siaran ya, mulai dari mikrofon, headphone, mixer, komputer, dan juga aplikasi yang kita gunakan untuk on air. Kita akan berlanjut ke hal yang kedua nih, yang gak kalah penting ya. Yang kedua ini adalah teknik vokal. Mungkin teman-teman ada yang pengen nih berkecimpung di dunia radio atau bahkan jadi seorang penyiar radio gitu ya. Kali ini aku akan kasih tipsnya 4 teknik vokal yang perlu kita pelajari kalau pengen jadi seorang announcer. Nah, yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi ini artinya adalah kejelasan. Jadi kejelasan ini penting ya teman-teman, supaya ketika kita memberikan informasi kepada pendengar, pendengar juga bisa nih mendengarkan hal-hal ini tuh secara jelas gitu. Jangan sampai ketika kita ngomong, pendengar gak bisa menangkap apa yang kita maksud. Jadi kita harus melakukan teknik bicara secara jelas. Yang kedua adalah intonasi. Nah, intonasi ini juga gak kalah penting dari artikulasi, karena dengan adanya intonasi ini kita bisa menciptakan momen atau membangun vibes ketika kita melakukan siaran. Dan jangan lupa juga kalau kita siaran itu didengarkan oleh para pendengar kita gitu ya. Dan biasanya kita menyapa teman-teman pendengar itu secara personal. Jadi kalau misalnya kita panggil pendengar, itu biasanya bukan kalian tapi kamu, karena itu merujuk pada satu orang secara personal. Jadi intonasi ini juga sangat penting untuk dibangun, sehingga pendengar juga tidak bosen gitu dengerin kita yang nada bicaranya flat, datar terus gitu kan. Jangan sampai pendengar malah ngantuk dengerin kita. Terus yang ketiga, teknik vokal yang ketiga adalah tempo. Ini tempo tentang kecepatan bicara kita ketika kita memberikan informasi kepada para pendengar. Tempo ini jangan sampai ya teman-teman kita ngomong terlalu cepat atau terlalu lambat, karena biasanya sifat radio yang langsung spontan, langsung didengarkan oleh pendengar secara cepat gitu ya, nggak ada pengulangan. Jangan sampai kita memberikan informasi yang nggak bisa ditangkap oleh pendengar. Jadi sebisa mungkin kita memberikan informasi dengan tempo bicara yang sedang-sedang aja, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Dan yang terakhir, yang mungkin teman-teman pernah dengar, ada yang namanya smiling voice. Jadi smiling voice ini juga penting banget untuk dibangun ketika melakukan siaran. Kenapa? Karena ketika kita melakukan siaran, jangan sampai nih misalnya kondisi kita lagi nggak mood atau lagi bete atau lagi marah, itu sampai kelihatan atau sampai kebawa oleh pendengar gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita siaran kita memberikan nada-nada bicara yang kurang baik gitu. Jangan sampai ya teman-teman, karena untuk itu si smiling voice ini juga harus dibangun supaya ketika kita memberikan informasi, pendengar ini juga bisa ikut terbangun nih vibes-nya gitu. Jangan sampai mereka juga ikutan bete atau saya salah smiling voice-nya, ganti dulu deh. Ulang. Yang keempat adalah smiling voice. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang pernah dengar smiling voice itu apa. Jadi, smiling voice itu adalah teknik ketika seorang announcer itu memberikan informasi dengan menggunakan ekspresi yang kita punya. Jadi, biasanya seorang announcer itu kalau ngomong, nggak mungkin nih mukanya itu datar aja. Jadi, kayak misalnya, halo Sobat Atma, itu nggak mungkin ya. Jadi kita menggunakan ekspresi atau mimik-mimik wajah yang bisa kita keluarkan, sehingga suara yang kita keluarkan itu bisa terbangun dengan baik. Jadi jangan sampai melupakan 4 teknik vokalnya tadi yang udah Lauren sebutin ya. Yang pertama ada artikulasi, ada intonasi, ada tempo, dan juga smiling voice buat kamu yang pengen terjun di dunia radio atau sebagai radio announcer. Kita akan balik lagi mengulik soal dunia radio. Kalau tadi alat-alat siaran udah, teknik vokal udah, dan ini karena kita lagi ada di radio kampus teman-teman, kita juga perlu tahu nih kira-kira struktur organisasi atau job desk dan juga orang-orang yang berkecimpung di dunia radio ini tuh ada apa aja sih gitu ya. Kepengurusan Atma Jaya Radio terdiri dari beberapa bagian. Ada pengurus harian yang di dalamnya terdapat direktur utama, sekretaris, dan juga bendahara. Selain pengurus harian, ada manajer on air beserta beberapa divisi yang dibawahinya, yakni PD atau Program Director, MD atau Music Director, CD atau Creative Director,
dan ND atau News Director. Ada juga Manager of Air dan 2 divisi di bawahnya, yaitu Litbang atau Penelitian dan Pengembangan, serta Humas atau Hubungan Masyarakat. Ini divisi teknis dan divisi personalia yang melengkapi struktur kepengurusan dari Atma Jaya Radio. Nah, yang pertama, kalau di Radio Kampus kita itu juga punya dosen pembimbing nih teman-teman. Jadi dosen pembimbing ini juga tugasnya ya membimbing kita sebagai seorang mahasiswa sekaligus announcer di Radio Kampus. Jadi biasanya kita juga berkeluh kesah tentang kesulitan, kemudian kendala, hal-hal yang harus dikembangkan lagi seperti apa dengan dosen pembimbing kita. Dan harapannya dosen pembimbing ini juga bisa membantu kita menemukan solusi yang terbaik. Kemudian setelah ada dosen pembimbing, kita ada yang namanya Dirut atau Direktur Utama gitu ya di Radio Kampus Atma Jaya Radio ini khususnya. Jadi dia adalah orang yang bertugas untuk memanage nih teman-teman atau divisi-divisi yang ada di bawahnya supaya kita bisa satu jalan satu misi. Terus setelah Dirut ada yang namanya Sekretaris. Gak jauh juga dari kegiatan surat menyurat, tulis menulis, notulensi dan lain sebagainya. Dia yang bertugas untuk mengumpulkan atau mengurusi administrasi tentang berbagai event gitu ya, mungkin persyaratan dengan pihak luar maupun dari dalam kampus. Kemudian yang selanjutnya ada bendahara. Bendahara juga nggak jauh dari tentang cuan atau uang gitu ya. Dia yang memanage uang atau kas-kas masuk nih biasanya teman-teman yang iuran untuk keperluan acara dan lain sebagainya, dia yang memanage uang itu. Setelah bendahara ada yang namanya manajer on air. Nah, kalau manajer on air ini dia bertugas untuk memaintain siaran, khususnya waktu kita siaran di kampus gitu. Sedangkan ada nih yang namanya manajer off air. Sedangkan kalau manajer off air itu dia fokusnya ke acara yang di luar kampus. Misalnya ada namanya radio show. Biasanya kita mengundang pihak luar untuk melakukan kerjasama, melakukan event bareng yang ranahnya bukan kita melakukan siaran secara formal di dalam kampus seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya program director. Program director ini dia fokus ke program-program apa aja sih yang harus kita kembangkan di radio kita. Dan kebetulan di Atma Jaya Radio kita punya banyak banget program, mulai dari ilmu pengetahuan, kita juga ada tips and trik, musik dan lain sebagainya, kita ada semua di situ. Dan program director inilah yang menentukan nih tema-tema apa sih yang cocok untuk kita bawakan waktu siaran. Kemudian setelah program director ada yang namanya music director, karena kayaknya radio tanpa lagu tuh gak ada artinya ya. Atau jangan-jangan teman-teman juga ada yang pengen dengerin radio karena pengen dengerin lagunya aja gitu ya. Nah, ini juga penting banget karena kalau nggak ada lagu, serasa radionya jadi mati gitu kan. Nggak mungkin kita dengerin suara announcer ngomong terus karena pasti harus ada selingan yang namanya lagu itu tadi. Dan itulah tugasnya si music director ini untuk memaintain nih lagu-lagu apa ya yang lagi ngehits, lagu-lagu apa yang cocok untuk kita puterin waktu siaran sesuai dengan apa yang dipengenin sama pendengar maupun kita melihat situasi dan kondisi saat itu juga. Kemudian habis musik kita juga tentunya menyajikan informasi dan ini dikelola atau di handle oleh yang namanya news director. News director ini dia tugasnya biasanya liputan. Kalau misalnya dulu waktu masa sebelum pandemi kita sering nih ngelakuin liputan di luar gitu. Misalnya ada event di kampus lain, kita melakukan liputan, kita nulis berita dan nantinya kita juga bisa siarkan waktu kita lagi on air. Setelah news director, ada yang namanya creative director. Creative director ini dia tugasnya cukup banyak, apalagi di bidang perdesainan, pervideoan, dan perkontenan gitu ya teman-teman. Karena kita kan juga punya media sosial nih, khususnya Instagram yang kita manage juga, supaya teman-teman pendengar lain itu juga bisa melihat kegiatan-kegiatan dari Atma Jaya Radio itu seperti apa ya dari creative director itu sendiri, karena dia yang mendesain, terus yang ngedit-ngedit dan lain sebagainya. Selanjutnya, habis dari creative director ada yang namanya penelitian dan pengembangan atau biasa kita sebut dengan litbang. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru dengar nih, ada yang namanya divisi litbang gitu ya. Terus gunanya apa ya? Fungsinya apa sih kalau buat di
dunia peradioan gitu. Ternyata ini juga gak kalah penting teman-teman, karena Litbang ini dia punya tugas untuk melihat perkembangan kira-kira apa sih yang kurang dari radio kita, feedbacknya seperti apa sih dari pendengar. Jadi kita melakukan penelitian atau riset kecil nih supaya kita juga tahu respon dari pendengar itu seperti apa terhadap radio kampus kita. Selanjutnya, habis Litbang ada yang namanya Humas atau hubungan masyarakat. Ini tentunya sangat berperan ya ketika kita ingin melakukan kerjasama dengan pihak luar, baik radio atau pihak-pihak yang memang menjadi tujuan atau sasaran kita ketika kita ingin melakukan sebuah event atau kita membutuhkan media partner untuk mempublikasi acara-acara yang akan kita angkat gitu. Mereka biasanya langsung bekerja sama dengan orang-orang di luar itu untuk ikut serta membangun event kita supaya dikenal juga oleh masyarakat luar, nggak cuma di kampus aja. Selanjutnya, teknis. Nah, teknis ini berkaitan sama hal-hal yang berbau dengan peralatan semua ini. Karena kalau misalnya error, kita nggak bisa siaran. Karena seringkali juga ditemuin nih teman-teman, biasanya kalau lagi mau siaran, tiba-tiba ada yang rusak atau ada kendala dan lain sebagainya. Itu yang menghandle si divisi teknis gitu ya, karena kalau misalnya rusak kita nggak bisa siaran dong. Terus yang terakhir, last but not least adalah personalia. Personalia ini mungkin baru dengar juga ya teman-teman, kalau misalnya belum pernah dengar di radio ada yang namanya divisi personalia. Personalia ini tugasnya adalah memastikan kesehatan mental para anggota berjalan dengan baik, karena biasanya personali dia tuh bertugas untuk menampung gitu ya, menampung cerita-cerita dari anggota-anggota yang mungkin punya keluh kesah, punya unek-unek, punya hambatan dan lain sebagainya, supaya nanti bisa dikemukakan dengan teman-teman yang lain dan menemukan solusi atau jalan keluar yang baik juga. Dan personalia biasanya juga dia punya tugas untuk mempererat hubungan antar anggota nih, karena mungkin ada yang belum kenal satu sama lain. Kita pasti akan bangun tim Atma Jaya Radio ini menjadi sebuah keluarga yang utuh, dan itu dibantu oleh si personalia. Nah, itu tadi adalah struktur organisasi atau divisi-divisi yang mungkin muncul nih di dunia peradioan, mulai dari teknis sampai hal-hal kecil maupun hal-hal besar yang harus terus di-maintain supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said Atma Jaya Radio akan selalu berkomitmen untuk memberikan sajian program-program yang menghibur dan bermanfaat untuk Sobat Atma dimanapun berada, karena Atma Jaya Radio akan selalu menjadi sobat terbaik. Now I wanna burn all the bridges between us.